Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Setiap insan yang beranjak remaja itu memasuki fase yang namanya puber. Ketika puber, itu muncul rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Dan itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang lumrah, sunatullah. Justru kalau tidak muncul rasa ketertarikan kepada lawan jenis, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Apalagi jika tertariknya dengan sesama jenis. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Lalu bagaimana Islam memandang ini? Apakah di dalam Islam itu dibolehkan berpacaran? Apa itu pacaran sendiri? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpacaran artinya adalah menjalin hubungan kasih sayang yang di luar ikatan pernikahan. Artinya kita berpacaran dengan lawan jenis, melakukan hubungan perbuatan seperti orang yang sudah menikah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Itu jelas-jelas haram, dilarang di dalam agama Islam. Lalu bagaimana dengan pacaran Islami? Pacaran Islami pun tidak ada kegiatan Islami yang didasari dengan sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, pendengar channel Doni Mukhlis rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat yang ke-17 Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu sekali-kali mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahishatan. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang paling keji. Wa sa'a sabila. Dan seburuk-buruknya perbuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, mewanti-wanti jangan mendekati perbuatan zina. Dan semua ulama sepakat bahwa berpacaran itu adalah perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada perbuatan zina. Kenapa tidak? Dengan berpacaran artinya membolehkan berpegang-pegangan, berpelukan, ya, dan yang lebih buruk lagi daripada itu. Kami tidak melakukan itu, Pak. Kami hanya komunikasi via WA saja, senyum-senyum, hati senang. Ingatlah, perbuatan zina itu tidak hanya berhubungan badan, tapi ada zina mata, zina tangan, zina pikiran, zina hati. Dan memang awalnya, kalau kita ibaratkan lingkaran yang terus memutar, mengerucut, ketika di awal memang kita berada di lingkaran yang paling luar. Ketika berpegangan tangan itu masih canggung, merangkul itu sesuatu yang aneh. Tapi ingat, lama-kelamaan setan akan membenarkan perbuatan yang salah. Dan kita akan ikut mencari pembenarannya. Dan akhirnya kita terjebak dan melakukan perbuatan yang awalnya menurut kita itu aneh, tidak boleh, itu sesuatu yang dilarang. Akhirnya kita mengalah dan mencari pembenaran untuk kita melakukan itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Lalu bagaimana cara ketika kita tertarik dengan lawan jenis dan kita tidak berpacaran? Ketahuilah bahwa ketika muncul rasa ketertarikan dengan lawan jenis, kita kadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta petunjuk kepada Allah, semoga kita dihindarkan dari perbuatan pacaran. Dan ketika memang dia jodoh kita, minta kepada Allah tolong dijaga. Sudah selesai. Kita berteman dengan siapapun,
perbanyaklah teman. Apalagi yang perempuan. Jangan sampai dengan kalian berpacaran, kalian merendahkan diri kalian. Kenapa? Karena kalau kalian pacaran artinya kalian memperbolehkan diri kalian disentuh, dipegang, dielus, dicium oleh laki-laki tersebut. Bahkan lebih dari itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Lalu pertanyaannya, ketika kita tidak pacaran, bagaimana nanti untuk kita mendapatkan jodoh? Ketahuilah bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang komprehensif, yang sudah lengkap di dalamnya. Ketika kita mencari jodoh, ada yang namanya ta'aruf. Fase yang pertama adalah ta'aruf. Kita saling mengenal. Tidak dalam waktu yang dekat juga. Boleh 1 bulan, boleh 2 bulan, boleh 3 bulan, boleh 6 bulan bahkan. Untuk mengenal, mencari informasi yang selengkap-lengkapnya, sampai kita yakin, sampai kita muncul rasa suka, baru kita mengkhitbah, baru lanjut ke fase berikutnya, yaitu lamaran. Dan ingat, ta'aruf di sini berbeda dengan pacaran. Ta'aruf niatnya untuk mencari jodoh, untuk menikah. Kalau berpacaran hanya untuk bersenang-senang saja, belum tentu dia dijadikan jodoh. Dan ta'aruf ini ketika kita pergi jalan itu tidak boleh berduaan. Harus ada yang mendampingi 1 orang lagi menjadi penengah daripada 2 orang yang sedang berta'aruf ini. Apakah kakaknya, adiknya, ibunya, saudara laki-lakinya, siapa saja mahramnya, itu boleh. Ketika cocok, lanjut kepada khitbah. Setelah dikhitbah, lanjut kepada akad nikah. Tapi kalau tidak cocok ta'aruf, maka selesai di situ, bukan berarti gagal. Karena ta'aruf itu hasilnya 2, cocok atau tidak cocok. Kalau tidak cocok, ya sudah, kita menjadi teman seperti biasa lagi. Begitu Islam mengajarkan bagaimana cara mencari jodoh yang terbaik. Karena jodoh itu adalah cerminan diri kita sendiri. Kalau kita suka berpacaran, maka jodoh kita nanti bisa jadi adalah bekas pacar orang lain juga. Tapi kalau kita menjaga diri dari pacaran, kita mau perbaiki diri, maka jodoh kita adalah orang yang terbaik juga. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan jodoh kita. Tapi kita bisa menentukan dengan perbuatan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum atau nasib kita kalau tidak kita yang merubahnya sendiri. Kalau kita berpacaran, maka jodoh kita ditetapkan seperti itu. Kalau kita tidak berpacaran, maka jodoh kita ditetapkannya juga yang lebih baik lagi. Kaum muslimin pendengar channel Doni Mukhlis, insyaallah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pesan saya kepada kita semua, marilah kita menjaga diri kita supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada perbuatan zina. Salah satunya adalah berpacaran. Karena pacaran itu jika ada manfaatnya itu hanya sedikit, dan mudaratnya na'udzubillah, dampak negatifnya itu jauh lebih banyak, baik untuk laki-laki apalagi untuk perempuan. Mari kita jaga diri kita dari perbuatan pacaran. Semoga kita semua mendapatkan jodoh yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.